Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi bab kedua yang berjudul Regulasi Kepegawaian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua materi terakhir, yaitu mengenai peraturan kerja atau peraturan perusahaan dan juga mengenai perjanjian kerja bersama. Di dalam video pembelajaran ini, terdapat tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang dilakukan, peserta didik diharapkan yang pertama, dapat memahami mengenai peraturan kerja atau peraturan perusahaan. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami mengenai peraturan kerja bersama. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian peraturan kerja atau peraturan perusahaan. Secara umum, peraturan perusahaan adalah sebuah pedoman bagi tata kelola suatu perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan hubungan kerja atau hubungan industrial. Pedoman ini digunakan perusahaan untuk menyelaraskan kehidupan perusahaan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pedoman ini juga digunakan agar kehidupan perusahaan dan kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan baik. Jika pedoman dari peraturan perusahaan ini dipatuhi seperti yang seharusnya, maka dapat meminimalisir konflik antar pegawai, yang dimana konflik dapat menghambat operasional dari produksi perusahaan. Lalu berikutnya ada pengertian peraturan kerja atau peraturan perusahaan berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan ini disusun oleh pengusaha dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Namun, dalam pembuatan peraturan perusahaan, seharusnya dapat memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Selain pengertian, juga terdapat tujuan dari peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha. Selain itu, peraturan perusahaan juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja agar melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman, dan dinamis antara pekerja dan pengusaha. Dalam usaha bersama memajukan dan menjaminkan kelangsungan perusahaan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan juga keluarganya. Selanjutnya, menurut pasal 111 Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat 5 hal. Yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Pengusaha sebagai orang yang mempekerjakan berhak untuk menerima hasil pekerjaan secara maksimal. Kemudian, untuk imbal baliknya sebagai pengusaha harus memberikan gaji yang layak atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya. Yang kedua adalah hak dan kewajiban pekerja atau buruh. Seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai hak dan kewajiban untuk pengusaha, pekerja yang dipekerjakan untuk menyelesaikan produk atau menawarkan jasa dari perusahaan tersebut berhak untuk menerima upah saat pekerjaannya selesai. Tentu saja hal ini diimbangi dengan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, yaitu syarat kerja, menjaga kualitas produk atau jasa. Maksudnya adalah perusahaan pastinya memiliki standarisasi sendiri untuk mempekerjakan calon pegawainya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan. Misalnya saja perusahaan yang hanya menerima lulusan dari teknik mesin untuk bekerja sebagai operator. Berikutnya yang keempat, tata tertib perusahaan yang terkandung di dalam peraturan perusahaan. Karena di dalam peraturan perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan tentunya mengandung tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan dan menghindari konflik antar pegawai di dalam perusahaan. Selanjutnya yang kelima yaitu jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
Setiap peraturan yang dibuat memiliki jangka waktu berlaku. Jangka waktu ini berisi penjelasan bahwa peraturan perusahaan hanya mengikat pegawai yang bekerja. Untuk mereka yang telah mengundurkan diri ataupun pensiun, sudah tidak terikat lagi dengan peraturan tersebut. Selain itu, peraturan akan diberlakukan selama 2 tahun dan harus ditinjau kembali keefektifannya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Materi selanjutnya mengenai tahapan pembuatan peraturan perusahaan. Pembuatan peraturan perusahaan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Berikut tahapannya. Yang pertama, pembuatan peraturan. Peraturan ini merupakan tanggung jawab dari perusahaan untuk membuatnya. Dalam rencana pembuatan ini harus berisi poin-poin mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan pegawai, tata tertibnya, syarat bekerja, dan juga jangka waktu peraturan berlaku. Yang kedua yaitu memintakan saran perwakilan pegawai. Walaupun merupakan hak perusahaan dalam pembuatannya, memintakan saran terhadap isi peraturan kepada pegawai ini diperbolehkan. Tentu saja perusahaan dan pegawai berhak memberi dan tidak memberikan saran kepada perusahaan. Proses memintakan saran ini hanya dibatasi selama 14 hari. Jika tidak ada tanggapan, maka perusahaan berhak mengajukannya untuk melakukan pengesahan langsung. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengesahan. Peraturan perusahaan harus disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan sebelum diberlakukan. Biasanya akan disahkan dalam jangka waktu 30 hari setelah berkas diterima. Berkas yang dikirim ke kementerian biasanya berupa yang pertama, permohonan tertulis yang dilengkapi dengan profil perusahaan. Yang kedua, naskah peraturan perusahaan yang dikirim lengkap 3 yang sudah ditandatangani oleh pejabat perusahaan. Dan yang ketiga, surat keterangan telah dimintakan saran dan pendapat wakil pekerja atau serikat buruh. Materi berikutnya yakni mengenai komponen penting dalam peraturan perusahaan. Yang pertama, pengusaha yang mempekerjakan paling sedikit 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan. Yang kedua, peraturan perusahaan berlaku paling lama 2 tahun setelah mendapat pengesahan. Lalu yang ketiga, peraturan perusahaan dalam waktu paling lama 30 hari sejak naskah diterima harus telah mendapatkan pengesahan. Lalu yang keempat, dalam pasal 113 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perubahan dari peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, bukan dari salah satu pihak, yaitu dari pengusaha saja ataupun dari pekerja saja. Adapun yang kelima, berdasarkan pasal 188 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang isinya mengatur sanksi pidana pelanggaran atas pelanggaran mengenai jangka waktu berlakunya dari peraturan perusahaan. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang contoh peraturan perusahaan. Di sini terdapat beberapa contohnya. Yang pertama, pegawai dapat bekerja dengan tertib, jujur, cermat, dan penuh semangat. Yang kedua, setiap pegawai harus memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, dan rasa persatuan. Dan yang ketiga, pegawai harus menaati ketentuan jam kerja. Dan yang keempat, pegawai harus melakukan tugas ataupun pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Materi selanjutnya yaitu mengenai perjanjian kerja bersama. Pengertiannya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 21 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja bersama ini adalah hasil kesepakatan antara satu atau lebih serikat pekerja dengan beberapa pengusaha atau sekelompok pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Kita lanjut ke materi pembahasan berikutnya. Terdapat tujuan pembuatan perjanjian kerja bersama. Tujuannya yaitu menekankan kewajiban pekerja dan pengusaha agar keduanya ini dapat berbanding lurus dalam satu tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, terdapat jangka waktu berlakunya perjanjian kerja bersama. Masa berlaku perjanjian biasanya berlaku sampai 2 tahun.
namun dapat diperpanjang hingga 1 tahun selanjutnya dengan adanya perjanjian tertulis. Adapun yang ketiga, di dalam pasal 124 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menentukan poin-poin penting dalam perjanjian kerja bersama. Yang pertama, harus adanya hak dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, adanya hak dan kewajiban serikat pekerja. Yang ketiga, jangka waktu dan tanggal dimulainya perjanjian kerja bersama ini. Dan yang keempat, harus adanya tanda tangan dari para pihak yang membuat perjanjian kerja bersama. Kita akan membahas materi berikutnya mengenai beberapa komponen penting dalam perjanjian kerja bersama. Yang pertama, saat membuat perjanjian, harus dibuat secara tertulis menggunakan huruf Latin dan bahasa Indonesia yang benar. Yang kedua, perjanjian kerja bersama berlaku maksimal 2 tahun. Yang ketiga yaitu dalam pembuatannya, perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat, di dalam satu perusahaan ini hanya boleh membuat satu perjanjian kerja bersama. Materi selanjutnya mengenai manfaat perjanjian kerja bersama. Perjanjian ini memang bukanlah dokumen wajib, namun merupakan sarana yang harus dibuat untuk kesepakatan baru yang dibutuhkan perusahaan dan pekerja. Manfaat ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, bagi perusahaan dan pekerja, untuk menghindari munculnya perselisihan yang akan muncul mendatang. Hal ini juga dapat membantu dalam melancarkan proses produksi dan peningkatan usaha. Manfaat yang kedua yaitu bagi perusahaan. Yang pertama, adanya penilaian positif dari pemerintah. Karena perusahaan ini dianggap melakukan tindakan yang membuat hubungan semua pihak dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, menciptakan hubungan yang kondusif antara perusahaan dan pekerja. Hal demikian akan menimbulkan anggaran biaya tenaga kerja yang sesuai dengan masa berlakunya perjanjian kerja bersama. Lalu manfaat yang ketiga bagi pekerja dapat menjadi motivasi bagi karyawan yang lebih produktif untuk termotivasi karena adanya kesepakatan bersama ini. Adanya kepuasan hak ini membuat nilai positif pekerja terhadap perusahaan meningkat. Sekian materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.